Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan ayat 13 dan 14. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendapatkan berkat begitu ya di dalam kehidupan yang kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan? Ya, mungkin pernah ya. Saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kadang kita pikir-pikir, wah kok bisa ya saya menerima berkat ini begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata hal-hal demikian Tuhan itu bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Contohnya kalau kita membaca di dalam kitab Tawarik ya, 1 Tawarik 13 ayat ke-14 ini. Keluarga Obed Edom itu mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya percaya Obed Edom juga nggak pernah mengalami situasi kehidupan yang seperti ini. Tetapi pada waktu itu dikatakan 3 bulan lamanya, begitu ya, Obed Edom mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin percaya setelah itu pun Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka. Nah, kenapa Obed Edom Bapak Ibu Saudara bisa mengalami berkat Tuhan yang luar biasa? Nah, jadi ceritanya suatu kali Daud itu mau memindahkan tabut Tuhan. Begitu ya. Nah, dalam suatu kali perjalanan terjadi insiden di mana ada satu orang itu mau menyentuh begitu ya tabut ini dan akhirnya meninggal. Sehingga hal ini membuat Daud mengalami ketidakberanian untuk melanjutkan perjalanan itu. Ya, Daud mengalami ketakutan jangan sampai ini terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Akhirnya si Daud ini menyimpang begitu ya dan membawanya ke rumah Obed Edom. Ya, hal yang menarik apa? Waktu tabut perjanjian itu ya dipindahkan ya ke rumahnya Obed Edom, justru keluarga Obed Edom mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dikatakan di rumahnya ya, di rumahnya Obed Edom ini Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Yang pertama saya menemukan begini. Ketika tabut Tuhan itu ada di keluarga Obed Edom menerimanya begitu ya, memperlakukannya dengan sebagaimana mestinya. Obed Edom mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat begitu ya, arti kehadiran daripada tabut ini adalah simbol daripada kehadiran Tuhan. Ketika seseorang menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, saya yakin dan percaya orang itu pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bukankah hari ini kita juga boleh mengalami berkat-berkat Tuhan luar biasa karena kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara, tantangan kehidupan yang seringkali kita hadapi. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati itu semua. Obed Edom mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dia menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya setiap kita juga boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa ketika kita boleh menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan juga melibatkan Tuhan untuk terus bekerja di dalam kehidupan setiap kita.
Pertanyaannya, sudahkah hari ini kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita juga melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita? Apakah itu di dalam pekerjaan kita? Apakah itu di dalam usaha kita? Apakah itu di dalam keluarga kita? Atau mungkin masalah pribadi kita? Apakah kita juga boleh melibatkan Tuhan untuk berkarya di dalamnya? Atau kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Firman Tuhan boleh mengingatkan kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita? Sudahkah kita meminta petunjuk Tuhan di dalam setiap kita memutuskan setiap keputusan yang akan kita ambil? Sudahkah kita melibatkan Tuhan untuk berkarya? Sehingga kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya ada di dalam pengaturan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara rindu mengalami berkat-berkat kemurahan dari Tuhan, hadirkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan percayalah, setiap langkah hidup kita senantiasa ada di dalam pimpinannya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Kau mengingatkan kami bagaimana pengalaman kehidupan rohani kami kiranya senantiasa ada di dalam pimpinanmu. Tolong kami juga ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh melibatkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami benar-benar dipimpin oleh-Mu. Tuhan, tolong kami, jaga hati kami ketika kami merasa diri kami bisa, merasa diri kami mampu untuk mengerjakan segala sesuatunya tanpa melibatkan Engkau. Ingatkan kami ya Tuhan, dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Pimpin sertai setiap langkah hidup kami. Biarlah Engkau menolong kami dengan kami tetap aktif dan setia membaca, merenungkan firman-Mu. Karena itulah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita senantiasa menghadirkan dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.